Di balik riuhnya sejarah perjuangan bangsa, ada nama-nama yang perlahan memudar dari ingatan. Mereka bukan tanpa jasa, hanya tak tercatat di halaman depan buku-buku pelajaran sejarah. Salah satunya adalah Raden Uce Poeradireja atau lebih dikenal dengan Amapura, putra daerah Subang yang dengan teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tanpa pernah mengharap panggung atau sorotan. Inilah kisah hidup sang pejuang asal Subang, Amapuradireja. Lahir di Sagalaherang pada 1895, Amapura tumbuh di tengah tekanan kolonialisme Belanda. Ia bukan bangsawan besar, bukan pula tentara terlatih. Namun semangat nasionalismenya sudah menyala sejak muda. Di usianya yang ke-27, Amapura mendirikan organisasi pencaksilat pada 2 Juli 1922. Di organisasi tersebut, Amapura mengajarkan seni bela diri pencaksilat. Kelak, organisasi itu menjadi salah satu organisasi perjuangan yang berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa revolusi. Amapura dan organisasinya berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah Subang, Karawang, Sumedang, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, dan Jakarta dengan menjadi pasukan cadangan Divisi 4 Teritorium 3 Siliwangi yang saat itu dipimpin Kolonel Infantri Sadikin dan Komandan Mayor Infantri Darsono. Sejak saat itu, nama organisasi berubah dari pencaksilat menjadi Partisan Siliwangi. Ia tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi terjun langsung ke lapangan, membangun strategi gerilya, menyuplai logistik, dan menyatukan semangat rakyat dari berbagai latar belakang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan dihormati karena keberaniannya. Dalam berbagai pertempuran kecil namun menentukan, Laskar bentukan Amapura berhasil menghambat laju pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air pasca proklamasi. Atas jasa-jasanya selama masa revolusi, Amapura mendapat gelar kehormatan, Bintang Gerilya, dari pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1949. Gelar tersebut membuktikan bahwa Amapura berjuang dengan penuh keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Pengabdian Amapura tidak berhenti sampai di situ. Ketika organisasi Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo mencoba untuk makar, Amapura dan organisasinya berada di garis terdepan untuk menolaknya. Ia kembali terjun ke medan perang bersama dengan TNI untuk menumpas di Amapura tidak hanya berjuang di medan perang. Ketika Soekarno berupaya untuk membangun Indonesia melalui program transmigrasi, Amapura ikut terlibat dengan mengirim beberapa anggota organisasi ke daerah tujuan transmigrasi, Lampung. Amapura sendiri ikut bertransmigrasi dan kerap mondar-mandir Subang Lampung. Di usianya yang ke-71, Amapura merasa bahwa raganya sudah tidak sanggup lagi untuk mondar-mandir Subang Lampung. Di sisi lain, anggota organisasi yang ia bawa ke Lampung sudah mandiri sehingga siap untuk ditinggal. Oleh karena itu, Amapura kembali dan menetap di Subang. Amapura memang tidak seterkenal Muhammad Toha, Ahmad Subarjo, atau Raden Dewi Sartika. Namun perjuangannya demi bangsa ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Perjuangan Amapura adalah pengingat bahwa tidak semua pahlawan dikenal dunia. Ada mereka yang memilih menjadi api kecil di sudut gelap sejarah, namun terang mereka menyala tak tergantikan. Di zaman yang penuh tantangan baru, semangat seperti Amapura lah yang harus kita warisi. Semangat untuk berjuang tanpa pamrih, dan mencintai negeri ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata. Mari kita ingat nama Amapuradireja. Pejuang dari Subang, yang mungkin tak dikenal banyak orang, tapi telah memberi segalanya untuk Indonesia. Karena bangsa yang besar bukan hanya menghormati pahlawan yang populer, tapi juga mereka yang berjuang dalam sunyi.